Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini aku akan membawakan satu cerita horor yang berjudul Lupa Lepas Susu. Nah, jadi cerita ini ditulis oleh Bang Ramdan Nahdi yang aku dapatkan dari thread horor di Facebook ya guys. Nah, untuk kalian yang mau baca langsung ceritanya, nanti linknya akan aku siapkan atau aku simpan di deskripsi ya guys. Nah guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, seperti apa cerita dan kisahnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Siang hari, aku dan Hendra sedang bersantai-santai di taman kampus. Letaknya berada di tengah bangunan kampus. Di sana terdapat meja dan kursi yang terbuat dari semen. "Dra, Wildan mana?" tanyaku pada Hendra yang sedang menatap layar ponselnya. "Kagak tahu, kayaknya masih ada di kelas. Gue chat dia dari tadi nggak dibales," jawab Hendra. "Oh, pantesan. Gue chat juga nggak dibales," timpalku. Kuedarkan pandangan mengamati deretan kelas. Mataku tertuju pada sosok yang dari tadi mondar-mandir tak jelas. Siapa lagi kalau bukan si Dina, hantu genit kampusku. "Dra," panggilku. "Oit," sahutnya masih menatap ponsel di atas meja taman. "Lu tahu si Dina?" "Dina? Yeh, Dina versi manusia apa setan?" "Setan." "Ya tahulah, kan dia setan legend kampus ini," balas Hendra. "Yang lehernya meletoy kan?" sambungnya. "Hahaha, meletoy. Ade-ade aja lu, Dra." "Yeh, kan lu pernah bilang lehernya patah, jadi miring terus." "Bener sih, tapi kulihat Dina menoleh lalu terbang ke arah kami." "Tapi apaan?" "Dia denger gibahan kita." "Ih, masa?" "Ye, tuh lagi berdiri di belakang lu. Siang-siang gini, ngapain?" "Kayaknya kesel dibilang lehernya meletoy. Tuh dia lagi jambak rambut lu." "Pantesan leher gue merinding. Suruh pergi, Mir." Aku menatap wajah Dina sambil tersenyum. "Ih, kesel," ucapnya dengan wajah cemberut. "Udah, pergi sana," perintahku melalui batin. "Gak." Dina masih berusaha menjambak rambut Hendra. "Dasar setan baperan," pikirku. "Apa?" Dina melotot ke arahku. Tentunya dengan kepala yang masih miring 60 derajat. Bukannya serem, malah lucu. "Hus," aku pelototi balik. "Kenapa lu, Mir?" tanya Hendra bingung. "Kagak mau pergi tuh si Dina. Pengen ikut sama lu kayaknya. Dendam dibilang lehernya meletoy," jelasku. "Lu sih mancing-mancing ngomongin dia. Jadi gini kan nih." Hendra terlihat kesal. "Bentar, pakai cara paksa." Aku memejamkan mata, mempertajam indera penglihatan sampai menembus sebuah lemari. Di sana ada sosok yang sedang tidur nyenyak. "Bro, bangun," ucapku. Genderuwo berbadan tambun, berbulu lebat, berwarna hitam kehijauan. Itu bangun dari tidurnya, membuka matanya yang berwarna merah menyala. "Apa, Mir?" balesnya. "Sini deh." Dalam sekejap, si Tebo sudah sampai di kampus. Sontak, si Dina yang melihat kehadirannya langsung mundur perlahan. "Ih, manggil gituan lagi," gerutu Dina. "Dia ganggu, Mir," tanya si Tebo. "Sedikit, usir, Bo."
Kamu bukannya bisa ngusir juga? Si Tebo malah nanya balik. Bisa, tapi malas. Si Tebo mulai menggeram. Pergi atau saya kepang lehernya, ancamnya. Dina yang ketakutan langsung terbang menuju toilet kampus, tempat biasanya ia tinggal. Udah, tanya si Tebo. Udah, balasku. Dalam satu kedipan mata, si Tebo sudah menghilang. Udah pergi, Mir? Tanya Hendra. Udah kok, balasku. Baru mengobrol sebentar, dari kejauhan terlihat Wildan sedang berjalan ke arah kami. Tuh, pacarnya si Dina datang, ucapku. Spontan Hendra menengok ke belakang, lalu tertawa. Kenapa dah pada ketawa? Tanya Wildan, kebingungan lalu duduk. Ngomongin gue ya? Tanyanya. Idih, GR. Kagak lah, balas Hendra. Abis dari mana sih, Dan? Lama amat diteleponin dari tadi. Kuliah lah, lu kira ngapain? Wildan pun ngegas. Oh, ucap Hendra dan aku dengan kompak. Lu ngapain pada di mari? Mending ke aula yuk, ajak Wildan. Ngapain? Tanya Hendra. Anak paduan suara sama tari lagi latihan buat lomba provinsi. Aku melirik ke arah Hendra. Mau, Hen? Tanyaku. Ayolah temenin gue. Ah, gak tahu nih. Lu mau ngeliat si Hani kan? Ucap Hendra. Oh, si Hani anak panduan suara, timpalku. Iya, Mir. Ya, sambil menyelam minum air. Sambil nonton mereka latihan, sekalian lihat Hani. Ucap Wildan tersenyum lebar. Yuk, yuk. Sambungnya sambil berdiri. Ya udah deh. Aku pun berdiri, diikuti Hendra. Kemudian berjalan menuju aula. Sesampainya di aula, suasana tidak terlalu ramai. Kami duduk di kursi lantai 2 yang berhadapan langsung dengan panggung. Mana Dan? Tanyaku sambil mencari keberadaan Hani. Mana ya? Wildan fokus menatap ke area dekat panggung. Pandangan menyisir di setiap inci area tersebut. Tuh, ucapnya sambil menunjuk seorang wanita berambut pendek yang duduk di deretan kursi depan panggung. Belum latihan dia? Tanya Hendra. Belum kayaknya. Masih giliran anak tari, balas Wildan. Anak tari sudah berjejer rapih di atas panggung. Tak lama, musik tradisional mulai terdengar. Mereka pun mulai bergoyang mengikuti irama. Kuperhatikan kedua sahabatku yang duduk di samping. Mereka sangat fokus sekali melihat penampilannya. Sementara aku masih fokus terhadap sosok wanita yang ikut menari. Gerakan tariknya berbeda dengan yang lain. Pakaiannya pun begitu. Rambutnya terlihat berantakan. Aku sangat yakin dia bukan manusia. Tahu gak sih lu? Di antara anak tari ada cewek yang ikutan nari juga. Ucapku membuat pandangan Hendra dan Wildan langsung mengarah padaku. Mas Amir? Tanya Hendra. Iya, balasku. Tuh, musiknya udah mati, tapi dia tetap nari. Ucapku. Sosok apa sih? Tanya Wildan. Yang jelas bukan kuntilanak, balasku. Terus apa? Mau kenalan? Ogah. Aku pun tertawa. Kayaknya sih semasa hidupnya penari. Penasaran, aku pun memanggilnya. Ia pun terbang perlahan ke arah kami. Kini aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kulitnya terkelupas, sebagian
mengeluarkan darah. Sebagian lainnya mengeluarkan nanah. Ada lubang-lubang kecil di pipinya, dipenuhi oleh belatung yang tak berhenti bergerak. "Ngapain manggil-manggil?" ucapnya marah. "Enggak, cuma pengen ngobrol aja," balasku melalui batin. "Lu kentut, Dan?" tanya Hendra. "Kagak," balas Wildan. "Lu ya, Mir?" "Kagak." "Kok tiba-tiba bau sih?" "Hidung sama mulut lu kedeketan, Hen," balas Wildan diikuti ketawa. Aku pun hanya tersenyum. Padahal bau itu bersumber dari si penari yang ikut dekat di Hendra. "Ih, asli bau banget dah." Hendra terlihat kesal sambil menutup hidungnya. "Maklum aja, dia kagak pernah mandi," balasku sambil melirik ke arah si penari. "Siapa?" tanya Wildan. "Tuh, cewek yang tadi nari di panggung. Sekarang ada di samping Hendra," jelasku. Spontan Hendra dan Wildan menggeser tempat duduknya. "Pada penakut, ih," ledekku. "Suruh pergi, Mir," pinta Hendra. "Tadi Dina, sekarang begituan. Demen amat dah dekat-dekat gue," sambungnya. "Emang gue yang sengaja manggil dia," balasku. "Wah, parah," ucap Hendra kesal. "Asli si Mir, kagak ada kerjaan," sahut Wildan. Kutatap wajah si penari tadi. Sepertinya ada sebuah cerita yang ingin ia sampaikan. Cerita masa hidupnya, sampai harus berakhir seperti itu. "Mbak, namanya siapa?" tanyaku melalui batin. "Ratri," balasnya. "Mbak Ratri ngapain nari sendirian di sana?" "Ya mau ikut aja, habisnya seneng, rame," balasnya. "Emang dulunya suka nari?" "Ya." Sebuah gambaran muncul. Ratri sedang berjalan menyusuri jalan setapak di sebuah perkampungan. Wajahnya cantik sekali, sampai-sampai beberapa lelaki tak henti menatapnya. Ia berjalan menuju sebuah lapangan. Di tengahnya ada panggung besar, lengkap dengan satu set gamelan. Saat namanya dipanggil, Ratri langsung naik ke panggung, diiringi sorak penonton yang didominasi kaum Adam. "Wah, Mbak terkenal banget dulu," aku memujinya. "Iya, saya penari paling terkenal di kampung," balasnya dengan bangga. "Bukan cuma terkenal, Mbak juga cantik banget." Ratri tersenyum, membuat robekan di pipinya terlihat jelas. "Ih, sampai sekarang juga masih cantik kok," balasnya seraya menggibaskan rambutnya yang kusut. "Enggak ah, jelek gitu," ledekku. "Cantik." Seketika senyumannya hilang, berganti dengan matanya yang terbuka lebar melotot. "Kenapa mukanya bisa gitu sih?" tanyaku. "Ah, enggak ah." Ratri tak mau menjawab. Kemudian menutupi rambutnya dengan rambut. Tak lama, sebuah gambaran kembali muncul. Ratri masuk ke dalam gubuk. Di dalamnya sudah ditunggu seorang laki-laki tua. Sepertinya laki-laki itu merupakan seorang dukun. Sebuah ritual dilakukan. Tak lama, dukun itu memasang jarum di wajah Ratri. Orang-orang biasa menyebutnya dengan susuk. Tidak hanya satu atau dua. Ratri memasang banyak susuk. Mulai dari wajahnya, perut, dada, hingga pinggul. Fungsinya untuk terlihat cantik, cerah, menarik perhatian pria. Dengan cara itu, pendapatannya sebagai penari bisa lebih besar. "Oh, pakai susuk ternyata," ucapku. "Ih, enggak kok," elak Ratri. "Ngaku aja, Mbak." "Emang kalau iya kenapa?" tanyanya. "Ya nggak apa-apa sih, Mbak. Pantesan aja.
mukanya jadi begitu? Balasku sedikit meledek. Sebenarnya, aku juga nggak mau kayak gini. Kamu bisa bantu nggak? Bantu apa? Ilangin gatalnya, balasnya sambil menggaruk-garuk pipi. Jangan digaruk terus, jadinya pada robek. Abisnya gatel, bantuin dong. Gambaran lain pun muncul. Kini sebuah gambaran yang menjijikkan sekaligus menyedihkan. Ratri sedang terbaring di atas tempat tidurnya. Berteriak-teriak meminta tolong sambil menggaruk wajahnya yang penuh borok. Gara-gara pendatang baru itu, aku jadi begini, ucapnya dengan nada kesal. Maksudnya, ada penari baru yang ngasih minuman. Aku kira dia gak ada niat jahat. Ternyata dasar wanita iblis. Jadi gatal-gatal ya, tebakku. Iya, seharusnya kamu lepas susuknya biar gak gatal lagi. Saya lupa, keburu mati ya. Ratri mengangguk. Kejadiannya begitu cepat. Baru beberapa hari merasakan sakit, Ratri sudah meninggal. Sehingga ia belum sempat meminta sang dukun untuk melepaskan susuknya. Sungguh sebuah kematian yang tragis. Nah, berarti salah sendiri. Jadi saya gak bisa bantu. Terus kenapa banyak tanya? Ratri terlihat marah. Iseng aja mbak, balesku. Ia pun terbang melayang ke arah panggung. Mbak, panggilku. Mau bantu aku? Tanyanya sambil menengok ke arahku. Mbak jangan di sana. Saya mau nonton orang nari jadi keganggu. Ucapku. Ih, enggak. Ia terbang melesat, duduk di samping panggung. Aku pun memiliki sebuah rencana. Kembali mempertajam penglihatan. Lalu memanggil si Tebo. Ada apa lagi sih Mir? Ucap si Tebo kesal. Tuh cewek, tolong suruh pergi dari panggung. Ganggu pemandangan. Balasku. Kenapa tidak kamu sendiri Amir? Dari tadi tidur terus. Mending bantuin, buruan. Ucapku. Dalam satu kedipan mata, si Tebo sudah ada di belakang Ratri. Ratri pun kaget, bukan kepalang. Lalu pergi keluar aula. Udah, tanya si Tebo. Udah, makasih ya Bo. Jangan ganggu lagi. Iya. Si Amir dari tadi diam aja, ucap Wildan. Kayak nggak tahu aja lu Dan. Berarti si Amir lagi ngobrol sama tuh makhluk. Balas Hendra. Bener kan Mir? Sambungnya saat aku membuka mata. Aku mengangguk. Tuh kan, udah pergi Mir. Baunya masih nggak ada. Ucap Hendra. Udah. Tuh cewek bau banget. Emang matinya kenapa? Tanyanya. Kelelep di sepiteng kali, sahut Wildan. Wah, sompral si Wildan. Ucapku. Ampun Mir. Emangnya kenapa Mir? Tanya Hendra. Intinya, bau busuk itu dari mukanya Hen. Banyak koreng, begitulah. Campur darah plus nanah. Jijik liatnya. Jelasku. Kalau jijik, ngapain lu panggil Amiruddin? Ucap Wildan. Ya, gue juga penasaran. Pengen tahu kenapa bentukannya begitu. Kok bisa begitu mukanya Mir? Tanya Hendra. Lo nanya mulu Hen. Ntar kalau tuh setan datang lagi gimana? Timpal Wildan. Udah pergi kok keluar aula. Balasku. Oh, jadi semasa hidupnya dia tuh pakai susuk buat mikat cowok-cowok. Nah, pas sebelum meninggal lupa dilepas. Jadi begitu dah bentukannya. Jelasku. Oh alah, separah itu ya. Cuman gara-gara lepas susuk doang. Ucap Wildan. Iya Dan, jangan sekali-kali dah lu pasang begituan. Balasku. Buat apa gue pasang begituan, Amir?
lu jangan ngadi-ngadi dah. Ya, siapa tahu biar kelihatan tampan di mata Hani. Gue udah tampan begini, nggak perlu pakai begituan. Tampan dari mana sih? Ini anak berdua ribut mulu, kagak pernah ada akurnya. Keluh Hendra. Lu juga sama Hen, mancing-mancing mulu, balas Wildan. Lah, malah gue yang kena, lu si Mir, ucap Hendra. Dan aku pun tertawa. Nah oke guys, jadi ceritanya sudah tamat sampai di sini ya guys. Nah guys, buat kalian yang mau baca sendiri ceritanya, nanti linknya akan aku siapkan atau aku simpan di deskripsi ya guys. Nah oke guys, semoga kalian suka dengan cerita dan videonya. Tapi jangan lupa buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai berjumpa di cerita yang selanjutnya and bye-bye.